Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan yang terkasih. Kita mengucap syukur kesempatan hari ini kita boleh kembali beribadah di dalam rumah Tuhan bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite maupun jemaat yang mengikuti ibadah secara online melalui YouTube GKKA dimanapun berada. Kita bersyukur penyertaan Tuhan dalam satu minggu yang boleh kita lalui. Baiklah kita mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh.
Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh hanya anugerah Allah jikalau kita boleh datang beribadah di hari ini. Yang tersesat dipanggilnya untuk berkumpul, yang buta diarahkannya untuk menghampirinya, yang dipulihkan dibawanya untuk menyembah kepadanya. Mari bersama-sama saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri dan mendengarkan akan panggilan beribadah yang terdapat di dalam Imamat yang ke-26 ayat yang ke-12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Bersama-sama dengan keberanian iman kita membuka ibadah kita dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Kristus Yesus, Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Yesus Kristus sangat mencintai kita semua. Dia adalah Bapa yang baik. Dia merancangkan damai sejahtera bagi kita semua anak-anak yang dikasihinya. Bersyukurlah, bersukacitalah, pujilah namanya. Nobatkanlah Raja, domba di tatanya, dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmat-Nya, dan mati-Ku menebusku, hidup kekalnya. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja, Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di sorga. Puji Dia penebus, yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Terpujilah namanya yang kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari dengan kepala tertunduk dan hancur hati dan merendahkan diri kita datang untuk meminta pengampunan dosa daripada Tuhan kita.
Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami yang terhilang oleh karena dosa pelanggaran kami. Kami yang buta oleh karena keegoan kami. Kami yang penuh dengan celah di dalam hidup kami. Kami datang padamu ya Tuhan. Kepadamu kami datang dengan penuh kesadaran diri bahwa kami manusia berdosa. Kami mohonkan pengampunan-Mu Tuhan, agar pertobatan kami berkenan di hadapan-Mu. Agar hati kami yang penuh dengan beban ini Tuhan, kiranya boleh dilegakan. Ampuni kami Tuhan, dan pulihkanlah kami ya Tuhan. Dengan penuh keberanian iman percaya kami menerima pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah berita anugerah kepada kita semua yang terdapat di dalam Mazmur yang ke-85, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Kristus sudah menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Dia sudah menebus kita di atas kayu salib. Selayaknya lah kita hidup berkenan kepadanya. Jemaat, saya undang kita bersama-sama berdiri. Kita akan kembali memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan di dalam Matius 5 ayat 3 hingga ke-12. Ucapan bahagia yang akan kita baca secara bergantian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Kasih Kristus bagi kita tidak pernah berubah. Kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
kita bersama-sama berdiri, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus, Dia sanggup memulihkan hidup kita. Dia sanggup memulihkan Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, berkaryalah di dalam hidup kami. Bekerjalah untuk memulihkan kehidupan kami, ya Tuhan. Kiranya anugerah-Mu menolong setiap kami untuk semakin hari boleh semakin menyerupai Engkau. Berfirmanlah, ya Tuhan, biarkanlah Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, yang dapat kami pahami, dan yang dapat kami kerjakan di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya dapat sapaan kembali yang hangat. Jikalau Bapak Ibu tidak menjawab sapaan saya, maka mungkin sama seperti tema hari ini ya. Saya tertolak oleh karena sapaan saya tidak kembali dengan hangatnya. Tapi puji Tuhan, biarkan salam damai dari Allah itu sungguh-sungguh boleh kita rasakan. Sehingga boleh berkuasa di dalam hati kita dan boleh menolong kita untuk memiliki ketenangan ketika kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga 16, saya akan membacakannya bagi kita semua. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya.
Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu itu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar dari apa yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalas kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nob di sebelah timur Eden. Bapak Ibu Saudara, kisah tentang Kain adalah kisah dari seorang pribadi yang mengalami penolakan. Tetapi kita perlu memahami bahwa penolakan yang dirasakan oleh Kain bukanlah penolakan yang berasal daripada Allah secara pribadi. Tetapi ini muncul dari diri Kain yang merasa bahwa Allah menolaknya. Kalau kita melihat persembahan yang dibawa oleh Habel, kita akan melihat di sana bahwa Allah mengindahkan Habel dan persembahannya. Kita melihat urutan yang disampaikan oleh penulis di dalam kitab ini. Kita melihat bahwa Allah itu mengindahkan pertama-tama adalah pribadinya, bukan persembahannya. Hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh mempersembahkan. Oleh karena Allah kita adalah Allah yang maha tahu, Bapak Ibu Saudara. Dia menilik sampai kedalaman hati kita, motif kita ketika kita memberikan persembahan kepada Allah. Sehingga penulis menyampaikan Allah mengindahkan Habel dan persembahannya, tetapi tidak dengan Kain dan persembahannya. Jadi bisa jadi sebenarnya di dalam kemahatauan Allah, Allah itu tahu bahwa Kain memberi tidak dengan sepenuh hati. Kalau kita lihat Habel memberikan korban persembahan anak sulung dari dombanya, lemak-lemak bagian terbaik dari yang dia bisa berikan. Kalau kita melihat kembali nas bacaan kita, Kain memberikan sebagian, tidak seluruh, tetapi sebagian. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa penolakan yang terjadi bukanlah penolakan yang berasal daripada Allah, tetapi penolakan yang berasal dari hati pikiran dari Kain itu sendiri. Ketika dia menjadi marah karena dia merasa tertolak, ketika dia menjadi jengkel karena dia merasa tertolak, dia sampai rela melakukan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, yakni membunuh adiknya. Bapak Ibu Saudara, demikian dengan kita, manusia-manusia masa kini yang hidup di dalam keberdosaan kita dan di tengah-tengah dosa, kita punya kecenderungan juga untuk melakukan dosa. Kita punya kecenderungan diri yang bisa membuat kita melakukan hal-hal
yang tidak diperkenan Tuhan ketika kita merasakan bahwa kita ini ditolak oleh Tuhan. Sebuah contoh saya ambil dari keviralan hari ini, yakni Bunda Korla. Bapak Ibu Saudara yang punya sosial media, mungkin di halamannya muncul, atau yang mungkin baca berita, Bunda Korla ini sedang trending-trendingnya, sedang heboh-hebohnya. Bunda Korla ini adalah perempuan parubaya yang tinggal di Jerman, dengan kehidupan yang biasa, menggunakan sosial media sangat aktif. Dia sering live gitu ya, streaming langsung menggunakan HP-nya supaya dilihat oleh penonton-penontonnya, berinteraksi dengan para penontonnya. Perempuan parubaya yang sederhana, tinggal di tempat yang sederhana, bekerja sebagai pramusaji di salah satu restoran cepat saji di Jerman. Sangat sederhana. Tetapi Bapak Ibu Saudara tahukah bahwa Bunda Korla ini punya pengikut yang luar biasa banyak, jutaan. Dan Bunda Korla ini salah satu influencer yang bisa mengumpulkan massa untuk menonton live streamingnya itu dengan jumlah yang sangat fantastis. 350.000 orang dalam satu kali live. Di dalam satu kali live, dia bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang luar biasa banyak. Oleh karena banyak orang itu kalau di TikTok itu menyawer gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kirim hadiah-hadiah dalam bentuk stiker-stiker. Yang mana stiker itu dapat dia kumpulkan nanti dia uangkan. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, 350.000 orang menonton. Itu kalau dikumpulkan dalam ruangan ini tentu saja tidak cukup. Dikumpulkan dalam balai kota yang paling besar pun di negara kita, rasanya tidak ada yang bisa menampung kapasitas 350.000 orang. Atau taman kota pun mungkin rasanya masih kekecilan. Mungkin di Monas baru cukup 350.000 orang. 350.000 orang ini menonton apa Bapak Ibu Saudara? Menonton tingkah laku dari Bunda Korla yang lucu, yang terkesan polos, blak-blakan, dan terkadang tercenderung kasar. Dan terkadang ada maki-makian yang keluar. Tetapi orang berbondong-bondong untuk menyaksikan satu sosok yang sederhana ini. Bahkan para centang biru atau para selebgram, influencer, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang terkenal yang terverify begitu ya di sosial media tersebut, itu berbondong-bondong juga ikutan nonton Bapak Ibu Saudara. Berbondong-bondong rame-rame nonton lalu memberikan hadiah kepada Bunda Korla ini. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau bawa kita untuk melihat bahwa ketertolakan itu bukan hanya dialami oleh kelompok-kelompok tertentu. Baik wanita maupun pria, orang kecil, orang besar, orang miskin, orang kaya, orang terkenal, orang biasa-biasa saja, dapat mengalami yang namanya ketertolakan. Dan disinilah letak keunikan dari Bunda Korla yang mampu mengumpulkan 350.000 penonton live secara langsung. Bunda Korla ini kalau saya perhatikan beberapa videonya begitu ya Bapak Ibu ya, itu punya kalimat seperti ini. Siapa dia? Siapa? Siapa dia? Terkenal ya dia? Terkenal ya dia? Masa? Coba lihat lagunya yang mana? Ah kurang enak lagunya. Oh ini lagunya yang seperti ini. Ah gak mau saya nyanyiin. Jadi saya memperhatikan bagaimana cara Bunda Korla itu menggelitik para pengikutnya, menggelitik artis-artis yang menonton live-nya, supaya apa? Supaya harga dirinya itu digoncang. Kalau harga dirinya tergoncang, lalu kenapa? Lalu berani Bapak Ibu Saudara memberikan gift, memberikan hadiah yang besar. Semata-mata untuk apa? Semata-mata untuk mendapatkan attention, perhatian daripada Bunda Korla ini. Salah satu artis itu pengen dinotis, pengen diperhatikan begitu ya. Ketika live itu biasanya ada chattingannya begitu Bapak Ibu Saudara. Bagi yang tidak familiar, itu ada pesan-pesan yang muncul dari berbagai orang yang ketik untuk menyampaikan pesan kepada Bunda Korla.
Dan para artis ini biasanya akan menyapa Bunda Carla. Kalau tidak disapa balik, akan muncul lagi mengkomen sesuatu yang mungkin bisa menarik perhatian daripada bundanya ini. Jadi ini Bunda Carla ini bunda online gitu ya. Anak-anaknya banyak, ada jutaan anaknya. Para artis ini pengen dinotis, pengen diperhatikan. Pengen disebut namanya oleh Bunda Carla. Mungkin ada kebutuhan untuk supaya bisa menambah follower. Mungkin ada kebutuhan harga diri. Mungkin ada kebutuhan untuk disapa. Mungkin merasa, oh ini sosok mama yang saya butuhkan. Ada berbagai kebutuhan yang hadir di dalam diri kita yang berdosa ini, bukan? Dan demikian dengan para artis ini, ketika tidak mendapatkan notis daripada Bunda Carla, mereka akan terus kirim pesan. Dan mereka akan berikan tantangan kepada Bunda Carla yang senang bernyanyi ini. Bunda, nyanyi dong lagu ini, penyanyinya ini. Oh, Bunda Carla ini akan cari lagunya. Lalu dia akan dengar sedikit. Oh, lagunya enak ya. Enak ya. Lalu dia akan bernyanyi sedikit. Lalu para artis ataupun orang-orang yang punya uang, mereka akan kirim gift, mereka akan janji. Bunda kirim 10 juta, tapi Bunda harus nyanyi lagu ini joget-joget. Wah, tapi Bunda ini nggak murahan Bapak Ibu Saudara. Dia akan berkata, hah, lagu ini saya tidak mau. Nggak asik lagunya. Mau transfer 10 juta, mau 100 juta, mau berapapun, saya nggak mau. Wah, tambah gelisah hati orang yang meminta itu. Bunda ayo nyanyi ini, sekarang juga saya transfer 100 juta. Dan bahkan salah satu artis berjanji begitu ya. Bunda kalau viewernya sampai 350 ribu, yang mana itu ada sesuatu hal yang sangat sulit untuk dicapai, dia katakan dia akan transfer 100 juta untuk Bunda Carla. Dan pada suatu waktu penontonnya mencapai 350 ribuan. Dan kemudian artis ini telepon untuk menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang mengalami penolakan, berbagai hal itu bisa dilakukan. Bahkan kita lihat Kain bahkan sampai berani mencelakai adiknya sendiri, yakni Habel. Karena dia merasa tertolak dengan Allah, dia kemudian melampiaskan kemarahan, rasa tertolaknya itu kepada adiknya. Yang sebenarnya tidak punya salah sama sekali. Bapak Ibu Saudara, Bunda Carla ini jadi salah satu contoh begitu ya. Contoh bahwa bukan orang kecil, orang besar, orang miskin, orang kaya, semua pun punya rasa yang namanya tertolak. Sehingga rela melakukan hal-hal yang kadang mungkin gak masuk akal. Dan Bapak Ibu Saudara, bukan cuma satu artis yang berani mengirimkan uang dengan jumlah nominal yang fantastis. Bahkan orang-orang biasa itu berani kirim hadiah jutaan supaya dapat perhatian daripada bundanya ini. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Sebagai manusia berdosa, kita larut di dalam kehidupan yang selalu ingin terlihat. Kita ingin dapat perhatian. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan perhatian tersebut, kita mengalami penolakan. Penolakan ini bisa berasal dari mana saja. Dan kapan pengalaman pertama kita mengalami penolakan ini? Apakah saat jatuh cinta, kemudian ditolak? Atau saat melamar pekerjaan, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan tersebut? Dan mendapatkan alasan yang sangat menyakitkan hati? Atau justru di dalam kehidupan sekarang ini kita tertolak oleh pasangan kita oleh karena pasangan kita omongannya mungkin kasar, cenderung melukai harga diri kita. Atau kepada anak-anak yang selama ini telah kita besarkan dari kecil. Sekarang ternyata kurang ajarnya minta ampun. Kita tertolak. Oleh karena mungkin kita dikatakan tidak berguna. Mungkin kita dikatakan sakit-sakitan. Kita terluka. Atau mungkin sebagai anak, dari kecil kita sudah dibesarkan dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Tidak berguna, bodoh, tidak bisa melakukan apapun. Atau sebagai seorang remaja, pemuda, atau bahkan kita yang sudah parubaya,
Di dalam komunitas kita, pertemanan kita juga tertolak. Sehingga ketika kita ditantang sedikit, harga diri kita itu tergelitik. Dan kemudian kita menjawab tantangan daripada rekan-rekan sebaya kita yang terkadang juga tidak masuk akal. Di situ kita dapat melihat para remaja itu bisa melakukan kenakalan-kenakalan yang sebenarnya dia juga tidak mau. Tetapi karena supaya dia bisa diterima di dalam lingkungan pertemanannya, dia ikut-ikutan. Dia mabok-mabokan, dia ikut minum, dia ikut free sex. Dia lakukan hal-hal yang sebenarnya dia sendiri itu tidak mau. Tetapi supaya diterima, dia lakukan hal itu. Atau muda-mudi yang terlibat dalam free sex. Pasangan laki-lakinya berkata, kalau kamu cinta sama aku, ya kita berhubungan badan. Pemudi ini mungkin secara hati dia nggak mau, tapi dia takut tertolak sama pasangannya. Dia lakukan free sex itu. Tapi ketika dia sudah melakukan free sex itu, laki-laki tersebut terus-menerus meminta, dan dia nggak punya keberanian untuk menolak. Oleh karena dia sudah terjebak di dalam rasa insecure-nya, rasa ketertolakan yang dia rasakan. Pemudi ini akan jadi hancur berantakan, Bapak Ibu Saudara. Ketika pemuda itu mengancam, ya sudah kita putus saja. Saya yakin tidak ada orang yang mau sama kamu karena kamu sudah tidak perawan. Harga dirinya menjadi hancur. Bukan cuma patah hati, tetapi hidupnya berantakan. Oleh karena apa? Oleh karena hidupnya sudah direnggut. Dan dia terjebak di dalam rasa penolakan. Bahwa dirinya tidak berharga, bahwa dirinya bukan siapa-siapa, dirinya tidak layak, tidak ada lagi yang bisa mengasihi dan mencintai dia. Rasa ketolakan itu bisa mengambil bentuk yang banyak dan mengambil bentuk yang kadang kita nggak bisa duga, Bapak Ibu Saudara. Di dalam pekerjaan, seorang suami mungkin rela kejar-kejaran sama kliennya. Kliennya minta ini, minta itu supaya dia korupsi dan melakukan ini dan melakukan itu. Dia berani melakukan itu, Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Supaya dapat penerimaan dari klien tersebut. Penolakan mengambil bentuk yang bermacam-macam, Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin di dalam hal jatuh cinta, sebuah lagu yang juga lagi viral, lagu Jawa, mungkin saya lafalkan, tapi mohon maaf karena lidah saya bukan lidah orang Jawa. Tapi lagu ini mungkin bisa menggambarkan tentang seorang yang patah hati, tertolak oleh pasangannya, oleh karena dibanding-bandingkan. Wong kok kene kok dibanding-bandingke. Orang seperti ini kok dibanding-bandingkan. Saing-saingke, yo mesti kalah. Dipersaingkan ya mesti kalah. Tak oyaku aku yo orang mampu. Ku kejar pun tidak akan mampu. Mung sak kuatku mencintaimu. Hanya sekuatku saja mencintaimu. Ya, aku berharap kamu mengerti. Ini sebenarnya lagu yang cukup waras ya Bapak Ibu Saudara. Dari seorang yang tertolak cintanya, tertolak perasaannya. Oleh karena seorang perempuan yang membanding-bandingkan sama pria lain. Tapi lagu ini cukup waras. Kenapa? Karena dia sadar kapasitasnya itu ya cuma segitu. Yang gak usah dibanding-bandingkan karena gak akan mampu menyaingi yang dibandingkan. Mungkin para perempuan sekarang membanding-bandingkan sama calon pacar atau pacarnya sekarang sama boy band misalnya, Taeyong atau siapapun gitu ya. Yang standar kecantikannya berbeda. Lagu ini mengatakan yang gak bisa. Dia sadar betul posisinya, keberadaannya, nilainya. Sehingga ketika dia sadar nilai kehidupannya, dia katakan, yang bisa aku lakukan adalah mencintaimu semampunya. Semampunya saja. Mau gimana? Wong terbatas begitu loh. Terbatas. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami penolakan, hal inilah yang harus kita lakukan. Yakni kita kembali kepada nilai kehidupan kita yang seutuhnya yang berasal daripada Tuhan. Orang dunia boleh melihat kita rendah
Mereka boleh melecehkan kita, mengucilkan kita, mengadilkan kita. Tetapi mari kita kembali melihat siapa kita yang diciptakan Allah. Yang meskipun dalam kondisi yang berdosa, tetapi dipilih Allah untuk diselamatkan. Betapa berharganya kita. Sehingga Allah pun rela mengirim anaknya yang tunggal itu untuk menyelamatkan kita, menggantikan kita mati di atas kayu salib. Demi siapa? Demi kita semua yang begitu berharga di mata Tuhan. Dosa memang merusak kita. Dosa memang menghancurkan nilai-nilai hidup kita. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan Dia berkuasa atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat yang ke-7. Ketika Allah itu memperingatkan Kain. Ketika Kain itu tidak suka, begitu ya. Tidak suka dengan perlakuan Allah. Dia merasa dia ditolak oleh Allah. Padahal itu adalah konsekuensi dari apa yang dia lakukan terhadap Allah. Dia tidak memberi dengan sepenuh hati. Dia tidak suka karena Allah lebih mengindahkan Kain, lebih mengindahkan Habel daripada dia. Dia nggak terima. Dan di ayat 7 Allah katakan, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Allah sebenarnya sudah wanti-wanti Kain ini. Supaya apa? Supaya dia waspada. Oleh karena apa Bapak Ibu Saudara? Oleh karena dosa itu konsep yang baru. Ini kehidupan mula-mula Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Ini anaknya mereka, baru begitu ya. Konsep dosa itu belum dipahami secara full seperti kita sekarang ini. Tetapi Allah sudah wanti-wanti, kalau kamu tidak bisa berbuat baik, dosa itu sudah mengintip depan pintu, dan kamu harus berkuasa atasnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita semua yang di tempat ini mungkin pernah mengalami pengalaman-pengalaman penolakan. Mungkin dari kita kecil, dan pengalaman penolakan itu membekas di dalam hati pikiran kita, membuat kita jadi pribadi yang seperti sekarang ini. Mungkin penolakan-penolakan tersebut menghadirkan trauma-trauma tertentu di dalam diri kita, sehingga kita jadi pribadi-pribadi yang sekarang ini. Pribadi yang mungkin mudah curigaan, pribadi yang mungkin mudah tersinggung, pribadi yang bisa berani melakukan apapun, yang sudah tahu kalau itu berdosa, tetapi masih dilakukan. Semata-mata apa? Semata-mata supaya dapat penerimaan dari pasangan kita, dari orang tua kita, dari anak kita, dari rekan kerja kita, dari siapa saja. Bapak Ibu Saudara, penolakan bisa mengambil bentuk berbagai macam. Dan Tuhan sudah mewanti-wanti. Berkuasalah atas keinginan-keinginan berdosa itu. Karena kita diingatkan bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Sebagaimana Allah ketika pada saat itu pun menghukum Kain, tetapi Allah masih beranugerah kepada Kain. Tuhan menghukum Kain bahwa apapun yang dia garap dari tanah, itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Ini ironis sekali Bapak Ibu Saudara. Dia yang bekerja sebagai petani, kemudian dihukum oleh Allah, itu hanya sebagian saja, nggak bisa full. Mau dia kerja keras, hasil bumi itu nggak akan full karena tanah itu sudah tercemar. Darah dari adiknya itu mencemarkan sudah oleh karena dosa yang diperbuat oleh Kain. Ironis sekali saudara, seorang petani tidak bisa menghasilkan dari tempat di mana biasanya dia hidup. Meskipun Allah menghukum demikian, tetapi Allah masih beranugerah. Ketika Kain katakan, jangan hukum aku seperti ini Tuhan, semua orang akan melihat aku adalah musuhmu. Semua orang akan membunuh aku. Tuhan beranugerah. Tuhan berjanji bahwa tidak akan ada yang berani membunuh Kain. Mereka yang mencelakai, membunuh Kain akan dihukum 7 kali lipat. Dan Tuhan memberi tanda. Tuhan memberi tanda, Bapak Ibu Saudara. Tanda itu adalah sebagai kepemilikan.
Meskipun kita melihat Kain itu jatuh ke dalam dosa, melakukan sesuatu yang tidak Tuhan sukai, Tuhan masih memberikan pengampunan, Tuhan masih menyelamatkan, dan Tuhan memberi tanda. Tanda itu sebagai apa Bapak Ibu Saudara? Untuk mengingatkan bahwa kamu tuh milikku. Kalau kamu milikku, maka jangan menjadi hamba dosa. Jangan menjadi hamba dosa. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu pengalaman penolakan seperti apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan, pernah alami. Tapi mari kembali kepada Allah. Lihat kembali nilai hidup kita yang meskipun dalam masa lalu kita punya banyak hutang masa lalu. Ada banyak dosa yang kita perbuat, ada banyak pelanggaran yang kita buat. Dan ada rasa penolakan yang terjadi di dalam hidup kita mungkin bertubi-tubi dan bahkan mungkin sebelum kita dilahirkan pun kita sudah merasa tertolak. Oleh karena mungkin kita mendengar cerita dari tante om kita bahwa sebenarnya kita ini mau digugurkan. Tetapi terlanjur lahir. Sebenarnya kita ini ditolak oleh orang tua kita, keluarga kita. Dari kita dalam kandungan. Atau mungkin dari berbagai pengalaman hidup yang lain kita mengalami penolakan demi penolakan. Mari Bapak Ibu Saudara kembali kepada Tuhan dan lihat dirimu baik-baik di hadapan cermin Tuhan. Bahwa dirimu adalah pribadi yang dikasihi. Bahwa adalah kamu pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Tapi apakah mudah Bapak Ibu? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Kita perlu berkuasa atas dosa yang selama ini berkuasa di dalam hidup kita. Kecenderungan diri kita, kepribadian kita yang negatif. Kita perlu atasi itu. Dan tentu tidak mudah untuk mengatasinya seorang diri. Tapi puji Tuhan kita berada di dalam komunitas anak-anak Tuhan. Puji Tuhan gereja memiliki layanan konseling. Ada Ibu Rosa, ada Ibu Liani, ada Ibu Sabta, Bapak Ramlan, Bapak Hans, ada saya, ada hamba Tuhan yang bisa melayani Bapak Ibu Saudara di dalam ruang-ruang konseling yang tertutup, yang dijaga kerahasiaannya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa mengenal apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa saling memulihkan, membalut luka, rasa tertolak, ataupun pengalaman-pengalaman yang lain. Tuhan sudah hadirkan. Mari kita ambil kesempatan untuk dipulihkan Tuhan. Lewat berbagai sudut-sudut di gereja yang telah Tuhan sediakan. Mungkin ada sahabat doa. Mungkin ada kakak rohani, koko rohani. Anak rohani yang bisa diangkat untuk didoakan, untuk dibimbing, untuk diarahkan. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur yang ke-118 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Bapak Ibu Saudara, dunia boleh menghancurkan kita. Kehidupan boleh menolak kita. Orang yang kita kasihi boleh mendiskreditkan kita, mengerdilkan kita, menganggap enteng kita. Tetapi Tuhan selalu dengan tangan yang terbuka, siap merangkul kita, mengangkat kita dari setiap perasaan-perasaan yang dapat membuat hidup kita menjadi hancur oleh karena keberdosaan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, berkuasalah di dalam kehidupan kami, berkuasalah atas perasaan-perasaan dan pikiran kami. Biarkanlah di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa dan kecenderungan diri kami yang dapat jatuh kapan saja. Tuhan, hadirlah. Tolonglah kami supaya kami tidak terjebak di dalam rasa penolakan yang hadir di dalam hidup kami. Supaya kami jangan sampai berdosa di hadapan-Mu Tuhan oleh karena kami meladeni perasaan dan pikiran kami yang negatif ini. Bawa kami untuk punya hati yang mau dipulihkan. Hati yang mau mempercayakan diri kepada rekan-rekan seiman kami. Agar kami dapat melihat dengan lebih jelas lagi maksud Tuhan atas hidup kami
pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman yang negatif dan yang tidak sehat, kami mau letakkan di bawah kaki pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan membawa kami untuk terus mengingat bahwa kami adalah pribadi yang Tuhan kasihi. Pribadi yang sangat berharga, yang bahkan Tuhan itu rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kami yang kami rasa tidak berguna dan tidak bermanfaat ini. Bawa kami untuk mengingat betapa berharga dan betapa bernilainya kami di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak kalah akan dunia ini, tetapi kami justru boleh menggunakan pengalaman-pengalaman pahit tersebut menjadi tempat di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan yang memulihkan kami. Ini doa kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdiri. Kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Adakah di antara kita yang baru kali ini beribadah pertama kali di GKK Indonesia Jemaat Banjarmasin? Jikalau ada, saya undang untuk boleh berdiri di tempat sebentar. Terima kasih Pak, ada Bapak Sukandi yang baru beribadah pertama kali di tempat ini. Selamat datang, selamat beribadah. Biarlah di waktu-waktu selanjutnya juga boleh tetap beribadah bersama dengan kita di sini. Terima kasih Pak. Ya, sebagai satu kesatuan saudara terkasih kita di dalam Kristus, baiklah kita boleh menyapa saudara seiman kita di kiri kanan, muka belakang dengan memberikan salam namaste. Sebagai ucapan syukur kita boleh kembali berjumpa. Kita semua boleh diberikan kesehatan yang baik, puji Tuhan. Tuhan memelihara di dalam sepanjang kehidupan kita. Saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Berkat Tuhan yang begitu berlimpah. Tuhan sudah memberkati kita hingga saat ini. Tuhan sudah memelihara kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer bank BCA atau Danamon, atau juga melalui scan barcode, melalui aplikasi online yang ada tertera di depan meja Bapak Ibu Saudara sekalian, ataupun yang ada di layar monitor. Kemudian bagi jemaat yang beribadah on-site di gereja, di meja penyambut tamu disediakan amplop persembahan, yang bisa saudara, Bapak Ibu Saudara ambil pada saat keluar nanti dan boleh memberikan persembahan secara langsung dengan memasukkan kotak yang juga sudah disediakan di pintu belakang. Biarlah kita boleh memberi yang terbaik
bagi pekerjaan Tuhan. Mengikut Yesus, itulah merupakan sukacita kita sebagai anak-anaknya. Ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikutnya. Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, ku tak gentar karena Ia di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Saya undang jemaat kita bersama-sama berdiri. Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Mari jemaat semua kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu yang telah menolong kami untuk bisa percaya dan juga hadir pada hari ini untuk bisa beribadah. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami makin menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hidup kami Tuhan pulihkan, sehingga kami pun bisa mengambil bagian di dalam pelayanan kami untuk melayani-Mu, mengasihi-Mu. Tuhan, kami juga membawa sedikit persembahan yang berasal daripada-Mu. Tuhan kuduskan, Tuhan pakai biar melalui pelayanan di gereja ini, biar nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Dan Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan terus bekerja, biar semakin banyak orang-orang yang bisa percaya dan mengasihi Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita juga akan sama-sama mendoakan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa untuk para konselor awam. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Contoh Heri, Ibu Sabta, Ibu Rosa, Ibu Riani, dan Bapak Hans, dan Bapak Ramlan. Dan juga untuk Contoh Heri, kita mengucap syukur gereja kita memiliki pelayanan ini. Dan kita juga doakan mereka biar Tuhan memakai mereka menjadi kekuatan bagi setiap dari kita yang punya pergumulan, kadang-kadang hidup yang penuh dengan begitu banyak hal. Mungkin kita juga membutuhkan orang-orang yang bisa mendengar, orang-orang yang bisa menguatkan kita. Kita berdoa biar Tuhan memakai mereka. Mari kita sama-sama kita buka suara kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, sekali lagi kami mengucap syukur akan anugerah-Mu bagi gereja kami. Sekali lagi kami juga akan mendoakan orang-orang yang Tuhan telah memimpin mereka untuk mendalami mengenai pelajaran konseling. Kami berdoa mereka yang memberi diri mereka untuk dipersiapkan Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan, menjadi sahabat, menjadi teman konselor yang bisa membantu kita untuk bisa mengatasi kadang-kadang ada rasa khawatir, rasa takut, rasa penolakan, ataupun hal-hal yang lain yang mungkin kami tidak dapat sebutkan. Tuhan, kami tahu kadang-kadang merupakan satu hal yang sulit untuk kami utarakan di hadapan teman-teman kami. Tapi Tuhan, biar Engkau yang memampukan, terutama mereka yang telah memberi diri mau melayani Engkau. Biar Tuhan yang kuatkan mereka, Tuhan pakai mereka. Mereka juga bisa menjaga kerahasiaan dan biar mereka pun Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang terus bisa menguatkan setiap jemaat yang ada. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin mereka, Tuhan pelengkapi mereka dan Tuhan pakai mereka. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita juga akan berdoa untuk setiap dari kita jemaat. Kita tahu
pelayanan konseling ini mungkin bukan pelayanan yang mudah. Dan juga mungkin pelayanan konseling ini bagi sebagian orang masih merupakan hal-hal yang tabu ya. Kita tahu kadang-kadang kita sulit membuka diri, kita juga takut orang berpikir apa gitu. Tapi biarlah kita mau juga berdoa, biar Tuhan juga memampukan kita sendiri. Dan juga orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Kadang-kadang kita tahu setiap dari kita membutuhkan bahwa bagaimana Tuhan bisa bekerja. Maka kita juga berdoa biar Tuhan yang memampukan kita untuk bisa mengikuti, mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Memberikan diri kita untuk mau menerima apa yang akan Tuhan katakan. Kita juga mendoakan biarlah pelayanan konseling di gereja kita ini juga bisa Tuhan pakai menjadi satu tempat yang bisa memulihkan jiwa-jiwa, membangkitkan emosi yang baik, positif. Sehingga kita semua memiliki kekuatan untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami juga berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan. Setiap dari orang-orang yang berbeban berat. Setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Setiap orang-orang yang memiliki masa kekhawatiran yang berlebihan. Setiap dari orang-orang yang menghadapi jalan-jalan buntu dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami tahu mungkin kami bukan mereka. Ataupun kami mungkin juga mengalami hal-hal yang mungkin tidak seperti itu. Tapi Tuhan, satu hal yang kami mau berdoa di hadapan Tuhan, jika kami memiliki kesulitan untuk mengatakan sesuatu, Tuhan biar Tuhan yang mulai membantu kami untuk bisa membuka diri. Melalui doa kami kepadamu. Biar Tuhan yang memampukan kami untuk bisa belajar mempercayai akan satu pelayanan yang baik ini. Tapi Tuhan, kami juga berdoa karena kami tahu tidak mudah dan kami tidak biasa. Tapi kami juga berdoa biarlah Tuhan juga mendorong melalui pelayanan ini banyak orang-orang yang bisa dipulihkan. Kerinduan kami melihat setiap jiwa-jiwa yang bersemangat, setiap jiwa-jiwa yang kembali merasakan sukacita, setiap jiwa-jiwa yang bisa dipulihkan. Biarlah mereka semua yang telah bisa merasakan kasih Tuhan dan mereka bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Tuhan, kami menyerahkan baik di jemaat kami maupun orang di sekitar kami, keluarga kami yang mungkin membutuhkan pelayanan ini. Tuhan, mampukan kami juga menjadi agen-agen yang baik, bisa menceritakan hal-hal yang baik ini. Biar Tuhan pakai, biar Tuhan tolong, biar Tuhan yang terus berkarya di dalam gereja kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pergumulan kami. Amin. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga akan sama-sama kembali mendoakan setiap jemaat yang sakit maupun dalam masa pemulihan. Biarlah Tuhan juga menolong. Berdoa untuk Mama dari Ibu Sabta, untuk Bapak Hermawan, Saudari Mariska, Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Ibu Liu Kuingim, Ibu Mira, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, ataupun ada saudara-saudara kita atau jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, kita juga akan mendoakan mereka. Berikutnya yang terakhir kita juga doakan untuk jemaat yang ulang tahun tanggal 17 sampai 23 Oktober. Di sini ada Ibu Dewi Sulistiani, Bapak Johan, Ibu Peggy, Saudari Grace, Bapak Tommy, Bapak Tegak Sukma, dan Bapak Andre Gunaidi. Dan juga jemaat yang berulang tahun pernikahan seperti Bapak Hans dan Bu Helen, Bapak Budi Kwan dan Ibu Betri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, bersyukur kami atas anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang memiliki kelemahan tubuh, setiap orang-orang yang masih di dalam masa pemulihan. Tuhan, kami tahu bukan satu hal yang mudah menjalani satu masa kondisi tubuh yang kurang enak, kurang baik. Tapi Tuhan, kami masih percaya akan anugerah-Mu. Biar mereka terus berserah kepada Tuhan. Mereka tetap percaya akan kebaikan Tuhan. Biar Tuhan memakai dokter yang merawat untuk menjamah mereka, memberikan kesembuhan. Obat-obat yang mereka minum bisa menguatkan mereka, menyehatkan tubuh mereka kembali. Terlebih lagi Tuhan berikan hati yang sukacita. Biar mereka tetap berharap kepada Tuhan dan menjadi orang-orang yang terus berpengharapan di dalam Engkau. Tuhan yang pulihkan. Kami tahu perjalanan bersama dengan Tuhan ada hal yang baik. Oleh karena itu Tuhan, kalaupun saat ini mereka berada di kondisi yang lemah tubuh, biar tetap mereka bisa bergantung kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Tuhan berkati keluarga yang merawat, Tuhan juga menolong teman-teman yang terus memberikan perhatian. Tuhan juga memberikan semangat
Biar mereka semua kembali Tuhan kuatkan dan Tuhan pakai sebagai kemuliaan nama-Mu. Kami juga bersyukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Adalah satu hal yang baik kalau Tuhan percayakan kami bertambah umur. Biarlah Tuhan juga terus menambahkan iman, bertambahkan sukacita, tambahkan pengharapan. Sehingga dengan kami bertambah umur, mereka semakin siap untuk mengasihi Tuhan. Siap untuk dipanggil melayani Tuhan. Siap untuk mengerjakan pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan bagi mereka. Dan Tuhan terlebih lagi bantu mereka juga menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan mereka. Tuhan pakai mereka menjadi agen-agen Tuhan. Bisa membawakan sukacita, pengharapan dan kasih Tuhan kepada orang sekitar mereka, kepada keluarga mereka. Tuhan biar Engkau juga memberkati hidup mereka dan keluarga mereka senantiasa menjadi berkat dan pengharapan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa dan kami memohon biar berkat Tuhan yang turun atas kami semua. Dan kami akan menutup doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita diutus ke tengah keluarga kita, ke dalam dunia ini, ke tengah-tengah pekerjaan kita untuk melakukan firman Tuhan. Jangan biarkan rasa ditolak menghancurkan hidup kita seperti Kain, tapi biarlah kita melakukan firman-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, dan jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Yesus Kristus mau kita menjadi terang bagi dunia ini. Dia mau agar kita boleh menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Dia, Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Kita akan masuk dalam saat teduh. Kemudian kita akan mendengarkan warta lisan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Debbie. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatiannya sebentar, sama-sama kita akan mendengarkan warta gereja untuk minggu ini. Yang pertama sekali lagi, terima kasih untuk pelayanannya untuk Evangelis Heri Ciu. Tuhan memberkati senantiasa dalam setiap hal. Juga untuk semua para penata layan yang sudah melayani di ibadah kedua pada saat ini. Terima kasih untuk pelayanannya, kiranya itu semua berkenan di hadapan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa warta gereja. Ada di warta jemaat kita bagi Bapak Ibu yang membawanya. Tapi saya akan meng-highlight beberapa poin saja. Yang pertama, dari bidang ibadah, diundang untuk semua liturgos singers untuk hadir dalam acara workshop pada hari Senin besok 24 Oktober 2022 pukul 7 WITA di ruang ibadah ini, yang akan dilayani pembicaranya Evangelis David Alexander Aden dari GKA Gloria Surabaya yang juga beberapa kali sudah memberikan pelatihan bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang sudah bertugas selama ini sebagai liturgos dan juga singers, atau bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi form waktu ada pendataan jemaat, kemudian ada mengisi form untuk kerinduan melayani di bagian mana, kalau ada yang mengisinya nyari untuk melayani sebagai liturgos dan singers, silahkan untuk juga hadir bersama-sama pada besok malam. Pukul 7 WITA di ruang ibadah ini. Yang selanjutnya, mulai bulan Oktober 2022 kantin kembali dibuka. Jadi bagi setiap Bapak Ibu jemaat yang ingin membeli makanan snack dapat langsung menuju halaman pastori. Jadi kita juga punya kesempatan lagi untuk bersekutu, ketemu lagi dengan sesama jemaat Tuhan di sini setelah sekian lama. Nah, bidang diakonia sudah memfasilitasi lagi untuk kantin dibuka. Silakan ya Bapak Ibu, selesai KU2 kami menunggu di sana. Dan yang ketiga, I-Think Class akan kembali diadakan pada hari Selasa besok 25 Oktober 2022 pukul 19.30 WITA. Ya. Kali ini hambanya Evangelis Heri Ciu akan menyampaikan tentang healthy spiritual, yaitu bagaimana menjadi kuat secara rohani dan juga jiwa. Ya. Karena pergumulan kehidupan serta semua hal di dalamnya, banyak yang terjadi tanpa kita prediksi, siap nggak siap, tapi kadang-kadang ada yang bisa survive, ada yang akhirnya harus goyang. Tapi di sini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk belajar kembali. Bagaimana caranya melatih mental yang sehat dan mengokohkan otot-otot spiritual kita. Saya rasa setiap kita butuh untuk mendengarkan, untuk kembali diperlengkapi, mari hadir bersama-sama pada hari Selasa nanti. Dan dari Komisi Wanita, kembali mengingatkan untuk Temu Raya Wanita ya, di Departemen Wanita GKKA mengadakan Temu Raya Wanita tanggal 21 sampai 24 Februari 2023 di Bali dengan tema Wanita Interkom. Untuk pendaftaran ribetnya sebesar 1.700.000 itu sampai tanggal 31 Oktober bulan ini. Setelahnya itu masuk bulan November sampai 31 Januari biaya pendaftaran menjadi 1.900.000. Bagi ibu-ibu yang ingin untuk bisa bersama-sama hadir di acara Temu Raya Wanita bisa menghubungi pengurus Ibu Grace dan Bu Linda. Dan satu lagi pengumuman kita dari bidang ibadah, Komisi Anak. Komisi Anak minggu depan akan bergabung di dalam ibadah keluarga. Jadi di sekolah minggu anak-anak akan bersama-sama nantinya
dengan Bapak Ibunya, dengan orang tua. Dan ini adalah ibadah khusus, ibadah keluarga yang kolaborasi dengan PDP yang ada di gereja kita. Nah, ini pasti ibadahnya seru sekali. Mari kita persiapkan hati kita, juga anak-anak kita, karena banyak juga jemaat kita yang ambil bagian dalam pelayanan minggu depan. Ya Bapak Ibu, pukul 9.30 WITA di hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Demikian pengumuman dari gereja untuk kuarta kita dalam 1 minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.